Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julianati Aulia dari kelas 3E Oh, Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini saya bakal menganalisis proses bisnis, yaitu ada dua. Nah, yang pertama tuh ada si Elina deskripsi umum terlebih dahulu, yaitu saya Kemudian menganalisis Bibit. Bibit merupakan salah satu platform investasi digital yang mempermudah masyarakat untuk berinvestasi reksadana sesuai profil risiko melalui sistem otomatis. Pengguna baru dapat tak langsung direkomendasikan produk investasi yang cocok tanpa perlu memahami pasar modal secara mendalam. Nah, selanjutnya ada proses bisnis Bibit. Yang pertama itu ada registrasi dan verifikasi identitas KYC. Pengguna membuat akun dengan mengisi data pribadi seperti nama, NIK, dan rekening bank. Selanjutnya dilakukan proses verifikasi identifikasi melalui sistem KYC agar sesuai dengan regulasi OJK. Selanjutnya yang kedua ada penentuan profil risiko. Bibit memberikan beberapa pertanyaan untuk menentukan tipe investor, apakah konservatif, moderat, atau agresif. Hasil analisis ini menentukan proporsi investasi antara reksadana, pasar uang, pendapatan tetap, dan saham. Selanjutnya yang ketiga ada rekomendasi produk investasi, yaitu setelah mengisi profil yang telah diketahui, sistem akan secara otomatis menampilkan rekomendasi portofolio investasi yang sesuai. Selanjutnya, investor dapat mengikuti saran otomatis atau memilih sendiri produk reksadananya. Dan yang keempat ada proses pembelian dan pembayaran. Investor memilih nominal investasi dan melakukan pembayaran melalui transfer bank, e-wallet, atau virtual account. Setelah dari Bibit meneruskan transaksi ke manajer investasi yang mengelola dana tersebut. Selanjutnya ada pemantauan dan laporan investasi. Investor dapat melihat perkembangan nilai investasinya secara real time melalui aplikasi. Bibit juga menyediakan laporan kinerja, reksadana, dan riwayat transaksi terhadap bulanannya. Dan yang terakhir ada 6 penarikan dana atau redemption, yaitu pengguna bisa menjual reksadana kapan saja. Dana akan dikirim kembali ke rekening pribadi investor dalam waktu 2-3 hari kerja. Nah, selanjutnya kita masuk pada kelebihan Bibit. Yang pertama itu kelebihannya, fiturnya sangat mudah digunakan, tampilannya sederhana, navigasinya jelas, dan seluruh proses investasi bisa dilakukan hanya melalui ponsel. Bahkan seseorang yang baru belajar investasi pun bisa langsung menggunakannya tanpa harus merasa bingung. Yang kedua itu, Bibit menyediakan fitur robo atau advisor yang secara otomatis memberikan rekomendasi investasi sesuai profil risiko pengguna. Artinya, kamu nggak perlu lagi pusing untuk memilih produk reksadana satu persatu. Karena sistem akan menyesuaikan pilihan dengan kepribadian dan tujuan keuangan kalian. Apakah kalian tipe yang hati-hati atau konservatif, sedang-sedang saja, moderat, atau berani ambil resiko agresif. Nah, masih kelebihan Bibit. Pada nomor 3, Bibit juga aman dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Jadi, semua transaksi dan dana yang kamu investasikan berada dalam sistem keuangan yang resmi dan terlindungi secara hukum. Keamanan ini memberikan rasa tenang bagi pengguna, terutama yang baru mulai belajar investasi digital. Yang keempat, Bibit memiliki fitur diverifikasi otomatis, yaitu pembagian dana ke beberapa jenis reksadana yang berbeda agar risiko kerugian bisa diminimalkan. Dengan cara ini, kalian tidak hanya bergantung pada satu jenis investasi saja, tapi memiliki portofolio yang seimbang antara reksadana saham, obligasi, dan pasar uang. Masih kelebihan Bibit, yaitu pada nomor 5, Bibit juga sangat transparan. Pengguna dapat melihat performa investasi secara real-time, memantau grafik pertumbuhan nilai, dan membaca laporan perkembangan setiap waktu. Bahkan, aplikasi ini sering memberikan konten edukatif seputar investasi, agar pengguna bisa terus belajar dan memahami strategi keuangan yang sehat. Dan yang terakhir, yang keenam, ada Bibit sangat fleksibel. Kamu bisa mulai investasi dengan modal kecil, bahkan hanya dengan dari Rp10.000 dan bisa mencairkan dana kapanpun dibutuhkan tanpa biaya tersembunyi. Fleksibilitas inilah yang menjadi Bibit cocok untuk semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan muda, hingga profesional yang ingin berinvestasi jangka panjang dengan cara yang praktis dan efisien. Nah, di setiap kelebihan pasti memiliki kekurangan. Pun di situ Bibit memiliki kekurangan. Yang pertama, nilai investasi bisa naik turun tergantung kondisi pasar. Saat pasar tidak stabil, nilai reksadana bisa menurun sehingga pengguna berpotensi mengalami kerugian. Selanjutnya yang kedua, proses pencairan dana tidak instan. Umumnya memerlukan waktu 2 hingga 3 hari kerja karena harus melalui proses di manajer investasi dan bank kustodian. Yang ketiga yaitu Bibit masih terbatas pada produk reksadana. Jadi pengguna belum bisa berinvestasi langsung di saham, obligasi individu, atau emas digital melalui aplikasi ini. Yang keempat ada karena berbasis digital, Bibit memerlukan koneksi internet yang stabil agar transaksi dan pembaruan data portofolio berjalan dengan lancar. Yang kelima ada investor pemula kadang kebingungan memahami istilah dan risiko investasi, meskipun tampilan aplikasinya sederhana. Yang keenam, tidak ada jaminan keuntungan sebab hasil investasi sepenuhnya bergantung pada pergerakan pasar dan kinerja manajer investasi. Yang ketujuh, saat kondisi ekonomi menurun, nilai portofolio bisa mengikut anjlok, terutama untuk pengguna dengan profil agresif yang dominan di reksadana saham. Dan yang terakhir, yang kedelapan ada layanan pelanggan kadang lambat merespon, terutama saat banyak pengguna mengalami kendalaan bersama seperti error transaksi atau update sistem. Nah, dari saya menganalis Bibit tersebut, di sini saya mengambil kesimpulan bahwasannya Bibit adalah platform investasi digital yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi reksadana secara aman dan praktis. Dengan fitur robo advisor dan diversifikasi otomatis, pengguna bisa berinvestasi sesuai profil risiko tanpa harus ahli di bidang keuangan. Selanjutnya, aplikasi ini juga diawasi oleh OJK sehingga terjamin keamanannya dan cocok untuk pemula. Meskipun ada kekurangan seperti fluktuasi nilai investasi dan pencairan yang tidak instan, Bibi tetap menjadi pilihan utama untuk belajar dan memulai investasi jangka panjang secara mudah dan modern.
Nah, selanjutnya tadi saya sudah menganalisis tentang bibit, selanjutnya saya mengambil peluang yaitu platform investasi emas digital e-gold. Yang pertama kita masuk ke deskripsi umum terlebih dahulu. Peluang merupakan aplikasi investasi digital yang memungkinkan pengguna membeli dan menjual emas secara digital, mulai dari nominalnya kecil hanya dari 10.000 hingga emas di peluang mengikuti pergerakan harga emas dunia, global spot price, sehingga pengguna bisa berinvestasi dengan transparan dan mudah. Selanjutnya ada proses bisnis peluang, yaitu sebelum bisa membeli emas digital di peluang, pengguna perlu melalui beberapa langkah awal terlebih dahulu. Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa akun yang dibuat benar-benar valid dan aman untuk digunakan bertransaksi. Yang pertama ada registrasi dan verifikasi data. Pengguna membuat akun baru dan mengisi data pribadi sesuai KTP. Sistem akan secara otomatis melakukan verifikasi agar transaksi aman dan terhindar dari penipuan. Yang kedua ada top up saldo. Setelah akun Anda aktif, pengguna bisa mengisi saldo menggunakan transfer bank seperti e-wallet GoPay, Dana, atau virtual account. Selanjutnya ada transaksi beli atau dan jual emas. Pengguna dapat membeli emas digital kapan saja dengan harga yang real time. Peluang juga menyediakan grafik harga emas dan riwayat transaksi agar pengguna bisa memantau nilai investasinya. Yang keempat ada penyimpanan aman. Emas yang dibeli disimpan secara fisik oleh mitra terpercaya, yaitu Indogold, dan tercatat atas nama pengguna. Penyimpanan ini dijamin aman serta diawasi oleh lembaga yang terkait. Nah, yang kelima ada pembuatan profil pengguna. Setelah akun aktif, pengguna diminta melengkapi informasi tambahan seperti alamat, rekening bank, dan preferensi investasi agar sistem dapat menyesuaikan layanan dengan kebutuhan investor. Yang keenam ada pemantauan harga emas secara real time sebelum membeli. Pengguna dapat melihat pergerakan harga emas yang diperbarui setiap saat agar bisa menemukan waktu transaksi terbaik. Yang ketujuh ada penjualan atau penarikan emas. Pengguna dapat menjual emas digital kapan saja dengan harga sesuai pasar atau mencetaknya menjadi emas batangan fisik yang dikirim ke alamat pengguna. Yang kedelapan ada laporan pemantauan investasi. Semua transaksi, saldo, emas, serta riwayat harga dapat dipantau secara langsung melalui aplikasi. Peluang juga menyediakan grafik, notifikasi, dan laporan perkembangan investasi secara berkala. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan peluang. Yang pertama itu mudah digunakan dan ramah bagi pemula. Aplikasinya memiliki tampilan sederhana dan alur transaksi yang jelas, sehingga siapapun yang bisa mulai berinvestasi tanpa perlu pengalaman sebelumnya. Yang kedua yaitu bisa mulai dengan modal kecil. Peluang memungkinkan pengguna membeli emas digital mulai dari Rp10.000, sehingga investasi jadi lebih terjangkau untuk semua kalangan. Yang ketiga ada harga emas diperbarui secara real time. Nilai emas di peluang mengikuti harga pasar dunia, sehingga pengguna bisa bertransaksi dengan transparan dan mengetahui harga terkini setiap saat. Yang keempat, aman dan diawasi lembaga resmi. Peluang bekerja sama dengan Indogold sebagai penyimpanan emas fisik dan berada di bawah pengawasan BAPEPTI, sehingga transaksi dan aset menggunakan terjamin dan keamanannya. Nah, setelah kelebihan, sekarang kekurangan. Yaitu yang pertama, nilai emas bisa naik turun mengikuti harga pasar global karena harga emas sangat dipengaruhi kondisi ekonomi dunia. Pengguna bisa mengalami penurunan
nilai saat sedang turun, ada biaya tambahan untuk mencetak emas fisik jika pengguna ini menarik emas dalam bentuk batangan, akan dikenakan biaya cetak dan pengiriman yang cukup bervariasi. Yang ketiga, membutuhkan koneksi internet yang stabil sebagai platform digital, seluruh transaksi dan pemantauan harga membutuhkan jaringan internet agar data dan harga dapat diperbarui dengan akurat. Dan yang terakhir, ada pilihan investasi masih terbatas. Peluang berfokus pada investasi emas digital sehingga pengguna yang ingin mencoba instrumen lain seperti saham atau obligasi harus menggunakan aplikasi tambahan. Nah, di sini ada masuk kita kepada kesimpulan peluang. Peluang adalah platform investasi digital yang memudahkan masyarakat berinvestasi secara emas secara aman dan praktis. Aplikasinya mudah digunakan, bisa dimulai dengan modal kecil dan menampilkan harga emas secara real time. Dengan kerjasama bersama Indogold dan pengawasan BPPT, keamanan pengguna terjamin. Meskipun ada kekurangan seperti fluktuasi harga dan biaya cetak emas fisik, peluang tetap menjadi pilihan tepat bagi pemula yang ingin belajar berinvestasi secara aman dan modern. Nah, di sini saya menyimpulkan kesimpulan bibit dan peluang. Bibit dan peluang merupakan platform investasi digital yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi secara aman dan praktis. Bibit unggul dalam investasi reksadana dengan fitur otomatis dan rekomendasi sesuai profil risiko. Sedangkan peluang mempermudah investasi emas digital dengan harga real time dan modal kecil. Keduanya diawasi oleh lembaga resmi sehingga terpercaya dan aman untuk digunakan. Meski memiliki kekurangan seperti fluktuasi nilai dan keterbatasan produk, bibit dan peluang tetap menjadi saran yang efektif untuk belajar investasi dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan mengenai bibit dan peluang dapat menambah pengetahuan kita tentang investasi digital. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.